Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal dari kelas TK 4106. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 2 pemrograman mobile. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang variabel, fungsi, dan instance. Baik, pertama kali kita akan membahas tentang variabel. Ada beberapa variabel dalam Kotlin, ada string, integer, double, char, dan array. Untuk penulisan variabel terdapat dua cara. Yang pertama adalah val dan var. Di sini saya mendeklarasikan ini var, ini nama variabel string var, ini tipe datanya tipe data string, ini adalah isi. Untuk tipe data string harus diisi dengan petik 2. Untuk tipe data char diisi dengan petik 1. Mari kita akan menjalankan hasil ini. Nah, dapat dilihat string var. String var berupa string, isinya nama saya Afrizal. Akan ditampilkan di sini di activity XML. Nah, di sini. Untuk perbedaan antara val dengan var, jika var variabel tersebut masih bisa ditimpa. Pertama di sini saya mendeklarasikan string var dengan data nama saya Afrizal. Jika var saya bisa menimpa, saya akan membuat untuk menimpa isi string var. Data yang awalnya berisi dengan nama saya Afrizal, saya timpa dengan isi ini adalah Kotlin. Kemudian kita running. Nah, dapat dilihat data yang awalnya tadi nama saya Afrizal, string var berubah menjadi ini adalah Kotlin. Sedangkan val itu datanya tidak dapat ditimpa. Jika kita menimpa akan menimbulkan error. Kita coba. Nah, dapat dilihat variabel string val tidak dapat ditimpa. Hal ini karena dideklarasi menggunakan val, bukan var. Itu adalah perbedaan antara val dengan var. Selanjutnya ada tipe data integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Sini kita lihat 1706. Taran. Nah, integer berubah. Kotlin sudah bisa otomatis menentukan apakah ini sebenarnya untuk mendeklarasikan variabel dalam Kotlin bisa dengan dua cara. Bisa kita deklarasikan tipe data ataupun tidak. Di sini saya menggunakan integer, tidak menggunakan tipe data. Kotlin sudah bisa untuk membedakan ini tipe data apa. Selanjutnya ada array. Array adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus. Format penulisannya sama seperti di atas. Val, nama variabel, ini adalah format penulisannya integer array of. Ini adalah untuk menyimpan array dalam bentuk integer. Jika kita ingin menggunakan double, tuliskan saja di sini double array of. Untuk menyimpan data double dalam bentuk array, di sini saya menggunakan integer saja. Kemudian saya panggil array ketiga misal. Array ketiga berarti di sini 0, 1, 2, 3. Maka akan menghasilkan hasil 1. Kita lihat apakah benar. Kita running. Ya, 1 benar. Selanjutnya terakhir adalah tipe data char. Tipe data char hanya dapat menyimpan karakter, satu karakter. Untuk penulisannya menggunakan petik 1. Di sini saya tidak mendeklarasikan tipe data yang lagi, langsung saja val variabel sama dengan isinya, maka akan muncul A seperti yang dicontoh. Selanjutnya kita masuk pembahasan fungsi. Dalam Kotlin
ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan nilai return. Ini adalah yang umum digunakan. Untuk format penulisan fungsi, kita cukup dengan menuliskan fun, nama fungsinya apa, dan parameternya apa. Parameter dan tipe datanya, Kemudian hasil return. Baik, kita lihat di sini saya mau print. Di sini saya akan mengoutputkan fungsi ini, di mana returnnya adalah A tambah B, berarti ini penjumlahan. Yang variabel parameter A saya isikan dengan 6, parameter B saya isikan dengan 3, berarti akan menghasilkan hasil 9. Kita lihat apakah hasil. Nah, ini 9. Hasil dari return dari fungsi ini adalah return A tambah B sama dengan 9. Kita lihat, kita menggunakan contoh lain. 10 akan menghasilkan 16. Kita lihat. Nah, hasilnya 16. Cara selanjutnya untuk menuliskan function bisa dengan secara langsung. Di sini kita membuat function biodata, nama functionnya, parameter di dalamnya langsung bisa sama dengan, tidak perlu return seperti ini. Sama dengan nama saya variabel nama dipanggil dari sini dan umur dipanggil dari sini. Kemudian untuk memanggilnya menggunakan file user biodata, parameter nama diisi dengan Afrizal, parameter umur diisi dengan 21. Kemudian di print variabel ini user akan menghasilkan hasil dari function ini, yaitu nama saya adalah Afrizal dan umur saya 21. Kita lihat, nama saya Afrizal, umur saya 21. Function ini digunakan untuk memanggil program yang digunakan secara berulang-ulang, tidak perlu menuliskan program tersebut kembali. Kita tinggal memanggil function-functionnya saja. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah intent. Intent digunakan untuk berpindah dari satu peak ke peak lainnya. Untuk membuat intent, kita harus menggunakan trigger. Pada umumnya trigger itu bisa merupakan klik. Pada umumnya merupakan klik. Di sini pada contoh pertama saya menggunakan intent dengan trigger berupa waktu. Jadi setelah 2 detik, maka activity akan berpindah ke halaman login. Untuk penulisan intent sendiri adalah file intent, variable intent, kemudian formal intent, ini peak yang sedang digunakan, base content bisa menggunakan this, kemudian peak yang akan dituju, kelas Java. Kemudian untuk mengaktifkannya start activity .intent. Jangan lupa untuk menambahkan activity di Android manifest di sini. Jika tidak menambahkan di sini, peak tidak akan berpindah, ataupun kadang bisa terjadinya force close pada aplikasi Android. Kita run saja. Nah, bisa dilihat pada setelah 2 detik dari layar splash screen langsung masuk ke halaman login. Untuk intent bisa digunakan dengan 2 cara, yaitu cara pertama bisa dengan membawa variabel pun membawa data, yang kedua dengan tidak membawa data. Kita contohkan yang pertama dengan tidak membawa data. Dengan tidak membawa data, saya menggunakan trigger klik, ya. Dengan trigger klik. Ini adalah ID yang akan ke-trigger, yang akan di-trigger. TXT daftar berupa ini tulisan tag view. Untuk trigger bisa menggunakan tag view, bisa menggunakan button, pada umumnya button. Di sini saya menggunakan tag view. Tag view-nya belum memiliki akun daftar. Jika ID dengan TXT daftar diklik, maka akan pindah ke register activity. Di sini seperti tadi format penulisannya file, nama variabel, intent, halaman sekarang, kita di sini menggunakan this, kemudian halaman yang dituju. Kemudian untuk mengaktifkan intent tersebut, kita menuliskan start activity variabel seperti ini contohnya.
Jika saya klik belum memiliki akun daftar, maka akan berpindah untuk pada membuat akun. Selanjutnya adalah intent dengan membawa data. Sama seperti sebelumnya, ambil ID yang akan di-trigger. Di sini button login, yaitu button, kemudian masuk, kemudian deklarasi seperti tadi. Halaman sekarang adalah halaman yang akan dituju. Di sini halaman yang akan dituju adalah main activity. Kemudian bawa datanya dengan format penulisan apply put extra. Put extra ini data akan dikirimkan ke page main activity dengan key-nya username. Dengan key username diambil dari txt email. TXT email adalah semua yang diisikan di ID TXT email. Ini dari sini, ini saya biar mudah diubah ke string biar bisa ini. Kemudian lakukan hal yang sama pada password. Kemudian jangan lupa start activity agar intentnya dapat berjalan. Pada halaman activity kita menangkap data yang sudah dilempar tadi dengan cara deklarasikan variabel sama dengan intent get string extra. Ini untuk menangkap data yang dilempar oleh string tadi. Ya, dalam kurung ini key-nya adalah username dan ini key adalah password. Jadi nantinya variabel username akan berisi string yang dilempar dengan key username. Dengan key username. Key username akan berisi semua yang diisi di txt email. Jadi username akan semua yang diisi dengan txt email. Contohkan di sini txt email kita isi dengan afrizal17@gmail.com. Passwordnya 1234556. Kemudian kita klik masuk. Ini adalah triggernya. Nah, hasil intentnya adalah afrizal@gmail.com. Kita sudah berhasil membuat intent yang membawa data. Hanya sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.